Sebelum saya mulai, silahkan yang videonya belum dinyalakan bisa dinyalakan. Mau sambil kerja silahkan, mau sambil nongkrong silahkan. Yang penting videonya tolong dinyalakan. Jadi yang melihat saya itu benar-benar manusia ya, bukan sesuatu di luar manusia. Mas Rudi Bagus Saputro sudah ada? Ada yang namanya Rudi Bagus Saputro di kelas ini? Ada, Pak. Oke, tapi belum ada ya, belum bergabung ya? Belum sepertinya, Pak. Mbak Silviana sudah ada? Sudah, Pak. Oke, kemudian yang terakhir Mas Ahmad Sidqil Wafa. Belum, Pak. Belum, oke. Mas Afnan, Afnan tuh emang bener namanya Afnan ya? Afnan. Cewek itu, Pak. Afnan. Oh, itu cewek ya? Mbak Cewek. Afnan. Sorry Mbak. Dari Thailand, Pak. Mahasiswa Thailand. Petani. Bisa bahasa Indonesia ya? Bisa sedikit-sedikit mungkin, Pak. Baik teman-teman, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya nanti sering memunculkan ini ya di sini. Saya klikkan di sini ada nama-nama begitu ya. Itu saya tuh ingin ngecek aja sebenarnya untuk sekalian mengabsen kira-kira teman-teman tuh mengikuti atau tidak. Jadi kalau menggunakan Google Meet itu biasanya saya gunakan untuk kontrol apakah teman-teman itu mengikuti perkuliahan atau tidak. Selain ya biar kita bisa bertatap muka lah, masa kita cuman bertatap lewat layar HP atau lewat laptop kan nggak enak. Jadi sekali-kali kita bertatap muka gitu ya. Makanya saya minta videonya yang belum dinyalakan, tolong dinyalakan. Nggak apa-apa, belum mandi nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak ada kontrak kuliah kita yang melarang mahasiswa belum mandi dilarang mengikuti kuliah ya. Jadi boleh-boleh saja. Baik, Mas Rudi sudah ada ini. Rudi Putra ini Rudi Bagus Saputra ya. J, Pak. Bentar, saya ingin lihat. Coba dinyalakan ya, Mas. Oke, sudah tahu. Baik, kita bahas terlebih dahulu pertanyaan yang kemarin sudah ditulis oleh 3 orang di WA Group. Yang pertama dari Mas Rudi Bagus Saputro, kemudian yang kedua dari Mbak Silviana, dan yang terakhir Mas Ahmad Sidqil Wafa. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas Rudi, jadi pertanyaannya Mas Rudi itu adalah bukankah seorang mahasiswa sudah bisa untuk saling bertoleransi dengan agama lain? Jadi mengapa sih kita itu masih harus belajar ini? Atau kalau memang perbandingan agama itu tujuannya itu hanya untuk memberikan pemahaman kepada kita untuk bertoleransi, padahal kita sudah bisa bertoleransi, gitu ya. Mengapa kita harus masih belajar perbandingan agama, gitu ya? Jadi di sini saya itu menangkap suatu pertanyaan yang agak tendensius gitu ya. Seolah-olah mempertanyakan bahwa konsep toleransi itu sesuatu yang tidak penting. Baik, Mas Rudi rumahnya mana? Purwodadi, Pak. Purwodadinya mana? Ngantru Tawangharjo. Yes, ini soal. Purwodadinya mana, Mas Rudi? Ngantru. Desa Ngantru, Pak, kecamatannya Tawangharjo. Oh, Ngantru Tawangharjo ya. Tawangharjo dosen IAIN ada Pak Yasin, kemudian pegawai itu ada Pak Mukhlisin. Kalau nggak kenal ya nggak apa-apa sih, memang bukan dosen tarbiyah. Baik, Mas Rudi pernah membaca laporan-laporan dari beberapa NGO, LSM Non-Government Organization, terkait dengan perkembangan kerukunan umat beragama. Sebelum saya jawab. Belum, Pak. Sudah pernah membaca laporan. Saya ulangi lagi ya. Tolong didengarkan dengan seksama karena ini penting. Saya nggak mau terus kemudian mahasiswa PAI itu dengan sok-sokan meremehkan konsep toleransi. Yang itu sebenarnya adalah dasar dia mengajar kepada siswa nanti. Gitu ya. Yang harus teman-teman ketahui bahwa salah satu core inti yang dikembangkan oleh Kementerian Agama sekarang, karena teman-teman ini kuliah di PTKIN, di PTKI, dan kebetulan kampus kita itu ada negerinya. Salah satu core yang dikembangkan Kementerian Agama itu adalah moderasi beragama. Nah, salah satu nilainya itu adalah toleransi.
Jadi saya kemudian di sini sebagai dosen perbandingan agama dan juga sebagai kaprodi PAI itu tidak ingin kemudian ada mahasiswa PAI yang dengan ketidaktahuannya itu menyepelekan konsep toleransi gitu ya. Baik, Mas Rudi karena tadi mengatakan belum pernah membaca laporan-laporan terkait penodaan kerukunan saja pengalaman saya dulu. Mas Rudi di sini pakai sosok kultur Nahdliyin ya. Atau mungkin saya salah? Apa tuh? Mas Rudi secara kultur apa? Kultur beragamanya menggunakan kulturnya apa? Organisasi apa? NU, Pak. Oke. Karena NU ya, jadi kita sama ya di sini. Jadi ketika saya kuliah S2 dulu, tahun 2011 sampai 2013, saya suatu hari pernah mengikuti diskusi di perpustakaan LKIS Jogja. Nah, sebelum kita membahas diskusi yang saya lakukan itu, LKIS itu adalah salah satu penerbit yang konsen pada awalnya yang konsen menerbitkan karangan-karangan dari pesantren atau alumni pesantren atau orang-orang yang dia itu konsen di NU. LKIS, namanya LKIS sampai sekarang masih menjadi salah satu penerbit yang high class gitu. Maksudnya levelnya itu udah profesional, bukan pemula. Nah, itu LKIS. LKIS itu punya perpustakaan di situ ada banyak buku dan juga kitab karena memang di situ sering ada kajian dari alumni pesantren dari sering mengadakan kajian di situ. Jadi juga ada kitab-kitab itu di rak-rak itu. Saya pernah ikut beberapa kali ikut kajian di situ. Nah, suatu hari tahun 2011 itu ada kajian terkait dengan temanya itu adalah studi gender atau kesetaraan gender pada saat itu. Nah, saat itu yang namanya Irsyad Manji yang ditolak di Jakarta, ditolak oleh FPI di Jakarta karena Irsyad Manji ini dari laki-laki ke perempuan gitu. Kemudian Irsyad Manji ini sering keliling ke berbagai negara. Jadi dia bukan WNI, bukan warga negara Indonesia, keliling berbagai negara untuk berdiskusi terkait dengan kesetaraan gender. Namanya Irsyad Manji. Nah, ketika dia ke Jogja ditolak, kemudian dia datang ke UGM, kemudian di Jogja itu selain ke UGM itu dia datang ke perpustakaannya LKIS itu. Nah, pada saat itu saya kebetulan hadir di situ. Nah, selain saya ada beberapa rekan-rekan kita dari IPNU, IPPNU, Kota Jogja. Pada waktu itu saya juga IPNU, IPPNU Kota Jogja. Kemudian seperti biasa, jadi kalau ada kegiatan warga NU itu teman-teman dari Banser itu ikut hadir gitu ya di situ. Jadi ini sebenarnya NU banget gitu ya, saya katakan gitu ya. Mohon maaf yang teman-teman mungkin afiliasinya bukan ke NU. Ini sekedar saya ingin cerita pengalaman saya sendiri terkait dengan pelanggaran toleransi. Nah, ketika kita sedang berdiskusi, sedang asik-asiknya diskusi itu tanpa ada istilah penyesatan bahwa kita harus berganti kelamin karena memang pada saat itu pematerinya seperti almarhum Dorce itu dia awalnya dulu adalah laki-laki kemudian menjadi perempuan. Nah, pada saat kita sedang asyik dengan memakai baju putih, naik motor ke perpustakaan itu, nah tanpa alasan yang jelas, mereka itu langsung masuk dan merusak, kemudian mengusir kita yang sedang diskusi di situ.
Jadi ada sekitar 100 orang datang itu naik motor bawa apa namanya benda-benda, ada yang bawa benda tajam, ada yang bawa benda tumpul, tapi nggak ada yang membawa senjata ya, senjata pistol maksudnya, senjata tembak nggak ada. Jadi mereka masuk langsung merusak perpustakaan, langsung mengusir kita yang saat itu sedang berdiskusi. Jadi karena LKIS tadi seperti yang saya singgung di awal itu, di sana ada banyak buku dan juga kitab. Jadi banyak sekali kitab-kitab itu yang juga tidak luput dari perusakan. Saya beberapa kali menyelamatkan, ada Bulughul Maram, kemudian ada Tafsir Jalalain, ada Ihya Ulumuddin, itu saya selamatkan. Maksudnya jangan sampai terus kemudian kitab ini itu terinjak-injak gitu. Itu saya alami sendiri tahun 2011 di Jogja. 2011 ya teman-teman. Dan kita sekarang hidup di tahun 2021. Jadi sudah ada 10 tahun sejak kejadian yang saya alami itu. Nah, terus kemudian setelah kejadian itu akhirnya kita dari PCNU, dari banom-banomnya itu, dari PCNU kemudian banom-banomnya, kemudian dari beberapa pegiat toleransi, ada CRCS dari UGM, kemudian dari UNY, dari kampus-kampus besar itu, kemudian kita mobilisasi untuk melakukan aksi damai gitu ya, menolak apa namanya aksi-aksi intoleransi, termasuk pada saat itu Sultan juga ikut, kemudian juga ada ikut apa namanya aksi yang kita selenggarakan gitu ya. Nah itu tahun 2011 saya mengalami sendiri pada saat itu. Nah alasan dari orang-orang yang melakukan perusakan saat itu adalah bahwa yang didatangkan atau narasumber yang didatangkan itu adalah orang liberal, orang sesat. Dalam pandangan mereka itu mengubah ciptaan Allah dan seterusnya gitu. Nah, karena itu kemudian alasan lain mengusir, menyakiti dan seterusnya. Nah, ini saya alami sendiri. Nah, dan kalau kita melihat, saya di sini contoh saja ya, laporan dari The Wahid Institute itu ya. Laporan tahun 2018. Bagus di sini sebagai akademisi, sampean untuk baca laporan terkait pelanggaran intoleransi, khususnya terkait keyakinan kerukunan umat beragama. Biar sampean itu tidak punya paradigma yang ngapain sih saya itu kan sudah bisa toleransi, saya sudah bisa memaklumi teman-teman satu kelas yang bla 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 dan seterusnya. Yang harus digarisbawahi Mas Bagus, Mas Rudi atau Mas Bagus sih, Mas Rudi, bahwa sampean itu tidak hidup di kelas PAIE yang cuman 37 berapa ya? Dunia. Dan sampean adalah akademisi, mahasiswa yang predikatnya itu adalah agent of change gitu ya. Yang nantinya prospek kedepannya sampean nanti itu menjadi guru pendidikan agama Islam. Nah, di sini saya sarankan sampean itu sering membaca laporan-laporan seperti ini. Tahun 2018 perbandingannya dengan tahun 2017 gitu ya. Itu ada kenaikan yang signifikan terhadap tindakan pelanggaran keyakinan umat beragama. Yang artinya apa? Ada tindakan intoleran. Ada pelanggaran terhadap toleransi di situ. Ini laporannya ada 20 halaman, nanti bisa dibaca sendiri gitu ya. Saya kemarin sudah mendownload banyak sekali laporan terkait dengan itu karena saya agak terusik dengan pertanyaannya Mas Rudi itu ya. Yang dalam pandangan saya, mohon maaf mungkin saya salah membaca. Jadi kalau saya baca di sini, saya copy paste itu seolah-olah toleransi itu nggak penting gitu ya. Jadi seolah-olah saya kan sebagai mahasiswa, saya kira mahasiswa itu sudah bisa bertoleransi dan seterusnya. Baik, saya tanya teman-teman kelas PAIE di sini. Ketika ada satu keluarga di Surabaya tahun 2019 atau 2020 itu yang meledakkan bom bunuh diri di Mapolresta Surabaya. Yang teman-teman lakukan itu apa? Coba saya tanya. Ada yang melakukan sesuatu?
ada yang minimal melakukan penolakan lewat FB atau lewat IG atau mungkin membuat story WA bahwa menolak atau mengutuk keras bom bunuh diri di Surabaya misalkan. Ada yang Ya, melakukan itu? untuk mahasiswa sendiri, untuk saya pribadi itu melakukan Pak waktu saat peristiwa itu, membuat story-story di IG, di medsos untuk mengutuk keras tentang adanya peristiwa tersebut. Oke, keren. Mas Aliman berarti sudah berani bersuara ya. Oke, yang lain Iya. ada yang melakukan seperti yang Mas Aliman lakukan. Ini itu berita nasional ya. Kalau teman-teman tinggalan berita itu, wah kok nggak update sama sekali gitu ya. Nah, jadi perbandingannya dari 37 mahasiswa PAIE itu hanya satu orang yang melakukan penolakan terhadap bom bunuh diri di Surabaya. Nah, kira-kira kalau saya sebagai teroris gitu ya, sebagai teroris membaca itu, melihat itu, wah ternyata yang menolak yang saya lakukan itu cuman sedikit. Berarti tindakan saya itu tindakan saya itu bukan sesuatu yang bersalah atau sesuatu yang tidak normal gitu ya. Kira-kira saya sebagai teroris berpikiran seperti itu atau tidak? Ya, kemungkinan Bisa besar jadi berpikiran seperti itu, Pak. teman-teman. Dan yang terjadi di Suriah adalah seperti itu. Nah, dan yang terjadi di Suriah adalah seperti itu, Mas Aliman jadi ya. Jadi terbunuhnya eh, Syekh Said Ramadan Al-Buti tahun 2013 kalau salah gitu ya. Al-Buti ini salah satu ulama yang tidak pro terhadap para teroris yang menyerang Suriah atau tidak pro terhadap praktik bugot di Suriah gitu ya. Nah, praktik bugot di Suriah itu kan kemudian isunya itu adalah yang diserang itu adalah perbedaan aliran antara Syiah dan Sunni. Nah, Syekh Said Ramadan Al-Buti ini bukan salah satu ya, Mufti Suriah ini tidak setuju dengan praktik bugot. Kalau memang tidak setuju dengan pemerintahan, lakukan secara damai, bukan kemudian melakukan bugot pemberontakan. Nah, karena pandangannya dibom. Jadi ketika beliau ngajar sehabis sholat subuh di Masjid Damaskus, itu ada salah satu orang masuk ke masjid membawa bom rakitan di tubuhnya, kemudian meledakkan diri di situ. Nah, Said Ramadan Al-Buti dengan beberapa jamaah itu kemudian meninggal saat itu juga. Nah, ini di Suriah ya. Di Indonesia kira teman-teman sudah tahu lah praktik-praktik seperti ini, praktik intoleransi seperti ini. Nah, eh, itu saya juga cerita pernah saya alami juga bukan saya alami langsung sih, tapi saya mendengar dari sumbernya secara langsung. Di Jogja itu tahun 2018 kalau nggak salah, seperti safari camp atau ya kemah musim panas gitulah yang diadakan oleh salah satu sekolah non muslim. Sudah izin ke pengelola lokasinya, sudah melakukan izin untuk melakukan kemah. Nah, belum berjalan gitu ya, belum berjalan itu kemudian ada beberapa orang yang tadi pakai baju putih-putih seperti yang datang ke saya dulu tahun 2011 itu, kemudian melarang adanya kegiatan itu. Padahal kegiatan itu adalah kegiatan sekolah, gitu ya, kegiatan sekolah. Memang sekolah non muslim, kemah di Kaliurang. Kemudian ada orang-orang yang pakai baju putih-putih itu kemudian melarang kegiatan itu. Atau ada yang meneror Sanata Dharma. Sanata Dharma itu salah satu perguruan tinggi agama Hindu ya di Jogja itu. Karena Sanata Dharma itu mahasiswanya itu multi etnis dan multikultur, hanya
berasal dari umat Islam. Jadi ada yang dari Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Jadi memang kompleks sekali di Sanata Dharma itu. Nah, suatu hari Sanata Dharma itu membuat banner, membuat papan iklan seperti yang dilakukan UMK gitu ya, atau dilakukan IAIN. Kalau di depan kan ada banner besar, ada fotonya gitu kan, kemudian ada ajakan ayo kuliah di Sanata Dharma gitu ya. Nah, saat itu yang ditampilkan di situ adalah laki-laki dan perempuan. Nah, perempuannya ini memakai jilbab. Nah, setelah adanya banner itu, kemudian pihak Rektorat Sanata Dharma itu didatangi oleh banyak orang, pakaiannya cingkrang-cingkrang saat itu. Kemudian mereka ingin mengutarakan bahwa banner yang menampilkan perempuan berjilbab yang isinya itu ajakan untuk kuliah di Sanata Dharma itu harus dilepas. Karena dalam pandangan mereka Sanata Dharma ini bukan kampus Islam, tidak ada nomenklatur Islamnya dan tidak nginduk kepada salah satu yayasan yang berafiliasi kepada agama Islam. Jadi menurut mereka itu tidak etis gitu ya. Jadi harus dilepas gitu ya. Padahal banyak sekali mahasiswa Sanata Dharma ini yang berasal dari umat Islam. Karena saya juga punya teman-teman yang kuliah di Sanata Dharma ya, dan orang Islam juga gitu ya. Kalau di Jogja itu teman-teman, nanti saya sarankan teman-teman kalau kuliah S2 itu jangan di Kudus juga ya. Ya. Jadi kalau kuliah nanti keluar kota gitu ya, biar pandangannya biar lebih luas. Jangan sampai terus SD di Kudus, SMP di Kudus, aliyah di Kudus, S1 di Kudus, S2 ya Kudus, nanti untuk bojo ya Kudus. Jangan sampai. Jadi biar pandangannya agak luas, nanti S2-nya silahkan lanjut di luar kota yang lebih multikultur gitu. Apalagi Mas Aliman yang kemarin salah jurusan itu ya. Nanti kuliah di luar, kuliah di Jogja, kuliah di Surabaya, kuliah di kota-kota yang seingat saya dulu ketika S2, saya itu pernah beberapa kali diajar karena UIN Jogja itu dosen pengajarnya itu ada dosen tamu dan dosen tamunya itu juga ada yang diambilkan dari dosen-dosen non-muslim. Jadi saya pernah diajar oleh ketika kuliah statistik itu, statistik nggak ada kaitannya dengan agama sama sekali ya. Kuliah statistik itu saya diajar dari salah satu dosen UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, yang dia itu non-muslim. Dan ternyata beliau itu seorang romo. Gitu ya. Romo itu kalau dalam kita itu ya Islam, Kiai ya, lah gitu ya. Romo, pendetanya orang Nasrani itu. Panggilannya Romo kalau di Jogja itu. Ya kalau di kita Kiai. Nah, beliau sederhana sekali ya. Jadi nggak ada nggak kelihatan kalau beliau itu seorang romo atau seorang yang berkedudukan tinggi. Jadi saya lihat pakaian beliau itu ngelinting, tahu ngelinting ya. Jadi kayak nggak pernah disetrika gitu. Terus kemudian celananya itu juga bagian bawah itu ada yang sobek gitu karena sering keinjek. Pas beliau ke UIN itu juga pakai sepeda gitu, sepeda ontel gitu ya. Padahal Jogja itu kan panas. Intinya dengan segala kesederhanaannya itu. Nah ternyata saya selidiki, ya bahasa kerennya saya selidiki ya, walaupun sebenarnya saya dengar dari teman-teman aja sih. Jadi si Romo ini itu adalah seorang filantropi. Filantropi itu apa? Dermawan gitu ya. Jadi beliau itu beliau mengajar di berbagai perguruan tinggi itu dia kumpulkan, kemudian dia gunakan untuk menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu. Beliau nggak pernah cerita itu, tapi saya dengar sendiri dari teman-teman itu. Jadi gajinya itu beliau kumpulkan, kemudian dia berikan kepada anak-anak untuk melanjutkan sekolah tanpa tendensi harus masuk agama Nasrani. Kalau dulu tahun 70-80 itu memang masih ada kegiatan kristenisasi ya Mbak Silviana, nanti ini terkait tahun 1970, 1980 sampai 1990 itu memang masih marak kegiatan kristenisasi. Salah satunya itu adalah iming-iming ekonomi. Pada saat itu
Tapi saat sekarang saya belum menemukan adanya kegiatan kristenisasi yang polanya itu sama, gitu. Kalau nanti ada teman-teman menemukan itu, saya bisa diberitahu. Jadi saya pernah beberapa kali diajar oleh orang dosen non-muslim dan tidak ada tendensi untuk menyesatkan akal kita untuk mengikuti mereka, gitu ya. Dalam tanda kutip menyesatkan. Gitu. Jadi nanti silahkan Mas Rudi dan teman-teman bisa membaca laporan-laporan kerukunan antar umat beragama. Saya banyak sekali di sini sudah saya download. Jadi ada dari Setara Institute, ada dari The Wahid Institute, The Wahid Foundation, kemudian ada dari Media Indonesia dan seterusnya. Jadi banyak sekali laporan-laporan seperti ini atau dari CRCS, UGM dan seterusnya yang itu berdasarkan hasil penelitian, Mas. Bukan hanya dari WA group atau Facebook atau IG atau media sosial, tapi langsung berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dijadikan laporan itu. Nah, trennya, Mas Rudi, tren pelanggaran toleransi, pelanggaran keyakinan dan kerukunan umat beragama sejak tahun 2000 atau setelah reformasi sampai sekarang itu mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi pelanggaran terhadap kebebasan kerukunan antar umat beragama sejak reformasi sampai hari ini tahun 2021 itu mengalami kenaikan. Artinya apa? Semakin banyak terjadi praktik intoleransi. Maka dari itu, konsep toleransi gitu ya. Itu apakah masih penting? Penting sekali. Gitu ya. Penting sekali. Itu cukup, belum cukup. Ya. Menurut saya itu belum cukup. Karena dunia ini tidak hanya terbatas kelas PAIE. Ya, minimal teman-teman dalam ketika mempunyai media sosial itu minimal suarakan, ya, suarakan, tulislah status story dan seterusnya. Yang itu adalah pesan-pesan perdamaian. Ya, yang itu adalah pesan-pesan perdamaian. Ini PR kita bersama. Jadi nggak bisa hanya Mas Aliman sendiri atau saya sendiri atau mungkin Mas Rudi sendiri, tidak bisa, tapi harus bersama-sama. Nah, terkait dengan perbandingan agama, apakah nanti kita itu hanya sekedar belajar tentang toleransi? Tidak ya, karena materi kita kan belum selesai kan. Kita nanti masih akan membahas pendekatan studi agama, kemudian pendekatan itu apa saja, kemudian manfaat itu. Manfaatnya nanti salah satunya itu adalah toleransi. Baik, apakah hanya itu saja? Tidak, Mas. Gitu ya. Tidak. Kalau studi agama itu tujuannya itu hanya sekedar kita bisa bertoleransi, begitu ya. Maka tidak banyak umat Islam itu yang akan menulis tentang studi agama. Bahkan Ahmad Syalabi, ya, budayaan Islam di Indonesia dan sejarah peradaban Islam itu beliau juga menulis tentang studi agama. Ya, selain beberapa contoh yang kemarin sudah saya sebutkan, yang sudah saya share, yang sudah saya upload di Vkelas ya. Jadi kita belajar perbandingan agama atau studi agama itu tidak hanya sekedar untuk bertoleransi. Bertoleransi ini suatu kata yang menurut kita itu gampang, tapi dalam praktiknya itu sulit. Jadi dalam praktiknya itu tidak semudah apa yang kita pikirkan gitu ya. Apalagi kalau kita itu hidup di masyarakat yang homogen. Ya, saya kira Pantura itu kebanyakan masyarakatnya masih homogen lah. Homogen itu terus kemudian kulturnya
kulturnya sama, jadi perbedaan-perbedaan yang nampak itu tidak terlalu signifikan. Ya. Beda sekali dengan kota-kota besar ya, yang di sana itu sangat multikultur, semisal Solo, mungkin Semarang juga sama aja, Surabaya dan seterusnya. Jadi nanti kalau teman-teman itu suatu hari itu ke sana atau hidup di sana, kuliah di sana, mendapatkan jodoh orang sana gitu ya. Teman-teman nanti akan menemukan itulah bagaimana kompleksitas masyarakat dalam masyarakat yang ada di sana gitu. Nah, di situ teman-teman akan dipaksa bagaimana caranya untuk bisa bertoleransi. Teman-teman mungkin di Kudus itu bisa melaksanakan sholawatan secara 3 gitu ya. Tanpa ada tetangga yang Terganggu. protes. Tapi kalau teman-teman nanti hidup di Jogja gitu ya, di Jogja gitu, teman-teman saya yakin tidak akan bisa melakukan itu gitu ya. Sholawatan sampai malam nanti bisa digeruduk orang. Saya masih ingat dulu di pondok di Jogja itu, biasanya di pondok itu kita ngaji jam 3:30 sampai azan subuh gitu ya. Jadi di jadwal digilir gitu. Nah, kita ngajinya itu memakai speaker masjid. Kita keraskan pakai speaker masjid. Nah, suatu hari ada protes dari salah satu warga di sekitar pondok itu. Protesnya itu bahwa ngajinya itu terlalu keras sehingga mengganggu waktu dia istirahat. Ya, karena beliau itu bukan apa namanya warga pesantren dan kulturnya beda dengan kita, akhirnya volume dari speaker itu kita nggak bisa terus kemudian Mas Rudi ya memaksakan yuk harapku toh pondok-pondokku dewe apa masjid-masjidku dewe aku sing ngaji kok kono sing repot misalkan nggak bisa seperti itu karena kalau kita melakukan itu seperti itu gitu ya karena merasa mayoritas gitu ya bahwa saya itu mayoritas saya harus dihormati dan seterusnya ya tatanan dunia itu akan rusak ya jadi itu beberapa pengalaman saya bahwa sekali lagi toleransi itu penting jadi dia bukan sesuatu yang alah toleransi wae kok bukan seperti itu Mas. Kira-kira Mas Rudi bisa memahami ini ya. Nanti silahkan dilanjutkan dengan membaca banyak laporan terkait dengan pelanggaran keyakinan dan kerukunan antar umat beragama. Iya Pak. Baik, selanjutnya Bisa. pertanyaan dari Mbak Silvi gitu ya. Jangan-jangan nanti kalau belajar perbandingan agama, pertanyaan yang wajar dan saya kira banyak sekali teman-teman yang menanyakan ini. Baik, ada penelitian dari mahasiswa IAIN ini dimuat di jurnal Tarbawi Unisnu Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara itu NU Jepara tahun 2019 Mbak Silvi nanti mungkin bisa ini ya bisa download tulisan ini ya dan ini ditulis oleh mahasiswa PAI. Jadi Iya, Pak. tulisan ini, jurnal ini itu ditulis oleh mahasiswa PAI. Nah, mahasiswa PAI dan respondennya yang diwawancara, yang menjadi iya karena memang di PAI yang mendapatkan perbandingan hasilnya. Jadi subjek kontrol dan ada subjek yang dijadikan penelitian gitu ya. Subjek kontrolnya itu adalah mahasiswa yang belum mendapatkan perbandingan kelas agama. Nah, sebenarnya tidak mengejutkan sih. Jadi mahasiswa yang belum pernah mendapatkan perbandingan mata kuliah ini. Nah, beda dengan mahasiswa yang sudah pernah mendapatkan kuliah perbandingan agama. Di sana mereka menjelaskan bahwa mata kuliah ini itu sangat bermanfaat. Jadi bisa mendorong kita untuk menghormati agama lain, bisa mendorong kita untuk memahami kenapa sih umat agama lain itu melakukan itu.
kenapa ritualnya seperti itu, konsep Tuhan mereka itu seperti apa. Yang nanti dalam interaksi sosial sebisa mungkin kita itu tidak menyinggung tentang keyakinan mereka itu. Nah, jadi ada dua kutub yang berbeda antara yang belum mendapatkan perbandingan agama dengan yang sudah mendapatkan perbandingan agama. Yang belum mendapatkan perbandingan agama, pertanyaannya ya mirip seperti kan oleh Mbak Silvi ini. Yang sudah mendapatkan perbandingan agama kemudian menjawab sebaliknya bahwa perbandingan agama itu mendorong mereka untuk memahami teman-teman di sini. Mohon maaf Pak, suaranya tidak kedengeran. Soalnya ditutup dengan Pak. Belum bisa, Pak. Belum bisa. Belum bisa, Pak. Pertanyaanku wis dijawab tak durung mau. Belum. Burung. Dijawab Titik Yuni loh Mas Wafa. Oke, Dedek Yuni. Wes bari. Mungkin bisa dilanjutkan koordinator matkul. Bukan nanti. Enggak, kita tunggu aja mungkin Pak Riza baru membetulkan Zoom mic-nya. Oke, sudah bisa didengar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Tadi diminta untuk refresh. Baik, melanjutkan tadi hasil penelitian tadi. Jadi ada dua kutub yang berbeda gitu ya. Ada dua kutub yang berbeda bahwa yang belum pernah mendapatkan mata kuliah perbandingan agama itu menganggap bahwa mata kuliah ini itu agak sensitif atau lemah negatif gitu ya. Nah, setelah mendapatkan mata kemudian banyak yang berpandangan sebalik. Baca sendiri ya, judulnya Pengaruh Mempelajari Ilmu Perbandingan Agama Terhadap Mutu Keimanan Mahasiswa YIN Kudus. Ini tulisannya sederhana sekali. Sebenarnya banyak kritik di sini yang bisa kita bahas, tapi bukan wilayah kita untuk membahas ini. Di wilayahnya PKTI. Itu untuk pertanyaannya Mbak Silvi. Jadi sudah dipatahkan dengan penelitian Mbak Silvi? Mbak Silvi, halo. Mbak Silvi, halo. Sinyal susah mungkin.
Mbak Silvi kemana? Saya sedang semangat. Sudah saya carikan penelitiannya, nggak ada dia. Sinyalnya Baik, susah mungkin, Mbak. Mas Ahmad Siddiqil ada ya, Mas? Oh iya, Iya Pak, hadir ya Pak. kita maklumi. MB, Pak. Mas Ahmad Siddiqil Wafa ada ya? Iya Pak, hadir. Oke. Masih banyak di masyarakat kita yang belum tahu atau tahu tapi kaku menyikapi keberagamaan. Misal ada orang bercanda tentang pakaian sarung, kemudian melecehkan, menistakan agama. Jadi ini Mas Siddiqil Wafa ini menyoroti tentang simbol gitu ya dari sebuah agama. Gitu. Sarung itu termasuk simbol. Peci itu juga termasuk simbol. Baju koko itu juga termasuk simbol, sajadah, sorban, tasbih itu juga termasuk simbol. Simbol dari praktik keberagamaan umat Islam. Kemudian ada salib, patung Nabi Isa, patung Bunda Maria itu simbol dari agama Nasrani. Kemudian ada patung Dewa Siwa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu itu simbol dari agama Hindu dan seterusnya. Jadi dari keyakinan itu memunculkan simbol-simbol tertentu. Nah, terkadang kita sebagai umat beragama itu menganggap bahwa simbol-simbol yang dimiliki oleh agama lain itu tidak berarti apa-apa gitu. Nah, gitu ya, tidak berarti apa-apa. Jadi kalau ada misalkan tulisan atau simbol salib gitu kita temukan terjatuh itu, alah mung salib tok ya, kemudian kita ikut melecehkan mungkin dengan menginjak atau apa namanya membiarkan itu juga sebenarnya bukan suatu hal yang bagus. Belajar dari Salahuddin Al-Ayyubi ketika beliau menaklukkan Yerusalem. Ya, ketika beliau menaklukkan Yerusalem, salah satu yang dilakukan oleh Salahuddin itu apa? Beliau mengambil gitu ya, beberapa ornamen-ornamen Nasrani terkait dengan simbol-simbol agama Nasrani yang jatuh ke bawah, diambil dinaikkan ke atas, ke posisi atas. Gitu. Ada digambarkan di film Kingdom of Heaven. Judulnya Kingdom of Heaven itu ada. Jadi di akhir plot itu, di akhir film itu digambarkan Salahuddin ini melihat ada salib jatuh di bawah, kemudian mengambil salib itu dinaikkan ke atas meja. Maksudnya itu menghormati bahwa ini walaupun cuman patung salib gitu ya, tapi ini adalah simbol agama Nasrani. Gitu. Nah, itu digambarkan dalam film itu dan memang dilakukan oleh Salahuddin. Memang Salahuddin ini sangat-sangat menghormati, khususnya pada saat itu yang memang sedang dalam konflik. Nah, maka ketika kita itu sudah tahu, misalkan salah satu simbol kita, lafadz basmalah itu misalkan, Bismillahirrahmanirrahim, itu, jatuh di tanah, gitu. Kita itu akan serta-merta akan mengambil itu kita amankan atau kita bakar kalau memang kita tidak bisa menyimpan gitu. Nah, kalau ada orang non muslim yang menginjak-injak lafal basmalah itu, otomatis kita akan marah kan gitu. Itu termasuk penodaan, gitu, pelecehan, penistaan agama gitu. Nah, hal itu juga berlaku ketika kita itu melakukan hal yang sama terhadap simbol agama orang lain. Makanya tidak heran ketika Iwan Fals tahun 2000-an itu beliau menyanyikan lagu Setengah Dewa itu. Liriknya gitu. Wahai Presiden kami yang baru, itu kan ada apa namanya lirik, akan kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa itu ya. Dewa, ya. Nah, itu mendapat protes keras dari umat Hindu. Ya. Karena manusia itu dalam pandangan umat Hindu itu ya tidak bisa menjadi Tuhan gitu ya. Jadi dalam pandangan umat Hindu itu yang menciptakan manusia hanya dewa itu. Tuhan gitu itu nggak bisa, atau akan kuangkat engkau menjadi manusia setengah Gusti Allah gitu kan. Kita sebagai umat Islam itu kan nanti akan apa namanya? Marah kan, atau emosi lah ketika mendengar yang seperti itu. Dan ini terjadi pada umat agama Hindu. Makanya setelah itu
Iwan Fals itu tidak mempopulerkan kembali lagu ini. Maksudnya jarang sekali menyanyikan lagu ini. Yang memutar lagu ini kebanyakan ya penggemar-penggemarnya saja. Nanti jadi sekali lagi penghormatan atas umat agama lain itu tidak hanya terbatas pada individunya, pada orangnya, tapi juga harus pada simbol-simbol agama tersebut. Simbol-simbol agama tersebut. Pak, apakah itu nanti kita tidak terjebak dalam paham simbol gitu ya, tidak menuhankan simbol gitu ya. Karena dalam keyakinan kita sebagai umat beragama, simbol itu adalah bagian dari agama. Walaupun di sini Mas Sidqil Wafa itu mengatakan bahwa sarung itu bukan bagian dari agama gitu ya. Tetapi ketika sarung baju koko gitu ya, itu dianggap sebagai pakaian ibadah umat Islam, maka itu dianggap sebagai simbol. Baju koko ini tidak bisa terus kemudian dilecehkan, tidak boleh kemudian dilecehkan atau diolok-olok bahwa apa namanya dijelek-jelekan dan seterusnya gitu ya. Kecuali kalau konteksnya itu di Indonesia gitu ya. Kalau konteksnya di Mesir, karena di Mesir itu sarung itu adalah pakaian yang digunakan setelah itu berjima dengan istrinya, maka di sana kalau orang keluar pakai sarung itu ya akan diketawakan banyak orang gitu. Itu kalau di Mesir. Tapi kalau di Indonesia orang pakai sarung itu ya kebanyakan untuk beribadah, walaupun ada yang pakai sarung itu untuk nongkrong di warung atau untuk apa namanya? Gaplek, Pak. Nyari mangga, itu mencuri ya, bukan nyari ya, dan seterusnya. Main gaplek atau ronda gitu ya. Tapi sarung dan baju koko itu identik dengan kegiatan ibadah umat Islam. Nah, penghormatan semacam ini, penghormatan terhadap simbol, itu juga menghormati agama itu sendiri. Jadi kita sebagai umat beragama, kita juga harus memuliakan, menghormati simbol agama orang lain, bahkan ikut juga menjaga ketika simbol itu mendapatkan posisi yang tidak pantas atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas sebagaimana dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya. Dan Salahuddin Al-Ayyubi ini seorang Sunni yang taat ya, seorang Sunni yang taat Ahlussunnah wal Jamaah yang taat sekali Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kita tiru saja gitu ya. Tiru saja Salahuddin Al-Ayyubi. Gitu ya Mas Sidqil Wafa. Iya, Pak. Baik teman-teman, kita lanjut ke di selanjutnya dari PPT yang sudah saya share. Dalam pendekatan studi agama, nanti untuk pertanyaan di WA Group. Pendekatan studi agama yang paling pendekatan normatif teologis, historis empiris, dan filosofis kritis. Pendekatan teologis itu berasal dari kata teologi, theo, atau berasal dari kata theo dan logos. Theo itu artinya Tuhan. sesuatu yang transendental, sesuatu yang transendental atau diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai sifat maha atau Tuhan, Gusti Allah dalam kita, atau dewa dalam pandangan agama lain itu theo, dan logos ilmu tentang sesuatu yang maha tadi itu. Pendekatannya itu adalah pendekatan teologi normatif gitu. Normatif itu berarti sesuai dengan norma atau nilai-nilai agama tersebut, atau dalam Islam itu sesuai dengan syariat Islam. Dalam syariat itu ada ibadah, ada muamalah gitu ya. Nah, ketika melakukan studi agama, pendekatan yang pertama itu adalah teologis normatif itu. Jadi ketika membahas teologis normatif, yang dibahas itu, yang dikaji itu adalah doktrin agama tersebut, atau dalam kita itu ya syariat Islam itu, rukun iman, kemudian rukun Islam itu ya, kemudian nas atau kitab atau ayat atau hadis dan seterusnya, itu yang dibahas ketika studi agama dalam Islam itu. Juga terkait dengan konsep ketuhanannya, konsep ketuhanan Islam seperti apa, konsep ketuhanan Nasrani seperti apa, Buddha seperti apa. Nanti teman-teman juga di sini akan tahu apakah Siddhartha Gautama itu Tuhan atau bukan menurut orang Buddha. Atau teman-teman nanti juga tahu apakah Wisnu, Siwa, dan seterusnya. Nanti kita akan tahu di situ. Nah,
Jadi pendekatan teologis normatif itu mempelajari agama dari doktrinnya yang paling singkat itu ya. Dari doktrin agama tersebut, dari syariatnya, dari ajaran-ajarannya, dari nilai-nilainya yang dikembangkan. Itu teologis normatif. Nah, pendekatan teologis normatif ini kalau dalam Islam itu kemudian memunculkan ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir gitu ya. Dalam Islam itu ya. Jadi ilmu fikih, usul fikih itu kan karena mempelajari, karena belajar Islam dari Al-Quran hadis, kemudian butuh perangkat, butuh alat untuk memahami Al-Quran hadis. Makanya muncul usul fikih. Usul fikih tidak akan bisa ada tanpa ada pengetahuan tentang bahasa. Maka muncul ilmu nahwu, ilmu sorof. Gitu ya. Al-Quran ternyata menyembunyikan keindahan. Gitu ya. Keindahan yang luar biasa. Maka muncul ilmu balaghah dan seterusnya. Itu dalam Islam. Di agama lain juga berjalan yang seperti itu. Itu pendekatan teologis normatif. Kemudian yang kedua, pendekatan historis empirik. Historis itu berarti melalui kesejarahan. Empirik itu yang terjadi di masyarakat itu. Jadi yang dilihat, yang dijadikan bahan kajian ketika menggunakan pendekatan historis empirik itu adalah apa yang dilakukan oleh umat beragama dalam kegiatan sosialnya gitu ya. Contoh, apakah di kelas E ini ada yang jualan jilbab? Mbak Arina. Arina. Mbak Arina, bukan? Ya saya tanya aja ya. Oh banyak yang jualan jilbab ya. Atau yang laki-laki ada yang jualan songkok, sarung, baju koko gitu? So ya. Ada ya? Mungkin ada ya, mungkin. Atau ada yang jualan kaligrafi, atau mungkin tasbih, atau mungkin ada di sini yang sudah belajar ilmu hikmah, sudah bisa membuat raja atau jimat gitu. Belum ada ya. Baik. Nah, sekarang itu banyak sekali perempuan-perempuan atau bahkan laki-laki juga yang menjual jilbab. Dan kebanyakan itu laku gitu ya. Tetangga saya itu ada yang jualan jilbab itu tiap hari itu pas dia itu selalu ngirim, dan ngirimnya itu nggak hanya 1-2 itu. Bisa sampai yang jemput dari ekspedisinya itu bisa memakai apa? Mobil box itu. Jadi nggak hanya pakai motor gitu ya. Pakai mobil box karena saking banyaknya. Jadi jilbab itu menjadi komoditi yang sangat laris gitu ya. Nah, jilbab itu muncul dari norma agama, kewajiban memakai jilbab itu pada akhirnya memulis agama dalam kehidupan nyata. Aktualisasinya apa? Jualan jilbab. Atau kalau di berbuka puasa, itu apa? Banyak sekali orang jualan takjil. Cile. Ini aktualisasi secara ekonomi gitu ya. Atau kalau di Idul Fitri itu banyak sekali ya. Ada yang jualan mercon, jualan takjil, jualan snack, makanan ringan, jualan karbit untuk membuat apa namanya mercon bambu itu dan seterusnya itu ya. Nah, jadi dari apa namanya nilai dalam agama Islam berupa lebaran hari raya Idul Fitri itu kemudian memunculkan aktualisasi tertentu. Takbir keliling. Takbir keliling itu kan nggak ada kan dalam Al-Quran dan hadis yang menyuruh kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan takbir keliling membawa obor gitu kan nggak ada kan. Apalagi takbir keliling kemudian difestivalkan, dikompetisikan, nanti yang menang dapat piagam penghargaan gitu kan nggak ada. Nah, tapi dari perintah untuk memperbanyak takbir di malam hari raya, akhirnya di masyarakat itu aktualisasinya adalah kegiatan keliling. Nah, itu pendekatan secara historis empirik. Jadi secara gampang pendekatan historis empirik itu adalah pendekatan historis empirik itu adalah kajian yang mendalam
terhadap praktik agama yang kemudian kan pengalaman keagamaan seseorang, ya. Jadi praktik-praktik beragamanya itu kemudian yang dikaji itu, ya. Termasuk fenomena menukar sandal ketika sholat Jumat itu juga termasuk praktik beragama. Walaupun sebenarnya perintahnya itu adalah sholat Jumat, tapi kemudian muncul banyak sekali kan konten-konten itu sholat Jumat untuk nyari sandal baru itu kan ada. Nah itu termasuk perilaku efek akibat dari praktik beragama. Dikaji itu teman-teman. Ketika menggunakan pendekatan historis empirik. Nah, pendekatan historis empirik itu tidak mengkaji tentang Tuhan mereka itu siapa, ajarannya bagaimana, tidak membahas tentang itu. Yang terakhir, pendekatan filosofis kritis. Gitu ya. Pendekatan filosofis kritis ini biasanya analisis mendalam, kajian mendalam terhadap ajaran-ajaran atau aktivitas-aktivitas atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh umat beragama tertentu. Misalkan kajian terhadap kebijakan Vatikan. Kebijakan Vatikan misalkan dalam masalah ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi kebijakan Vatikan masalah ilmu pengetahuan yang dulu bahwa pengetahuan itu harus melalui persetujuan Vatikan itu kemudian dikritisi secara besar-besaran oleh umat Nasrani sendiri. Akhirnya apa? Pengetahuan dan Vatikan itu kemudian berpisah. Yang dulunya itu satu. Antara pengetahuan dengan gereja itu dulu satu, tapi ketika dikritik habis-habisan karena gereja itu stagnan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya pengembangan ilmu pengetahuan dengan gereja itu berpisah. Pendekatan filosofis kritis. Jadi membahas secara kritisnya itu kemudian bisa dikomparasikan, dikorelasikan dengan teori-teori yang terkait dengan kemanusiaan. Teori-teori humanisme, teori-teori sosial gitu ya. Misalkan kajian filosofis kritis terkait dengan konsep fastabiqul khairat yang dimiliki oleh umat Islam dikaitkan dengan sistem ekonomi kapitalis misalkan. Kapitalis dengan fastabiqul khairat itu kan hampir mirip ya, walaupun tidak sama tapi hampir mirip gitu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kapitalis berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi kan ada kemiripan di mana berlomba-lombanya. Lomba-lomba. Ya ini contoh ya. Agak ngawur dikit tapi sebenarnya juga benar sih. Karena ini saya baca dari bukunya Gus Dur memang seperti itu. Jadi kapitalis itu salah satu dasarnya itu ya fastabiqul khairat. Mengkaji agama dan praktik keberagamaan. Nah, sekarang selanjutnya yang terakhir adalah manfaat ilmu perbandingan agama. Yang pertama mudah melakukan dialog dengan pemeluk agama lain gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin komunitasnya itu tidak ada umat beragama lain mungkin agak susah untuk melakukan ini gitu ya. Makanya nanti saya sarankan kalau S2 itu keluarlah dari Kudus gitu ya. Nyari daerah-daerah yang multikultur, daerah-daerah yang benar-benar multikultur. Saya pernah hidup di Kota Batu selama setahun gitu ya. 1 tahun di Kota Batu itu ngajar di SMP SMA Al-Izah. Kemarin yang sudah saya jelaskan itu ya. Di samping SMA SMP tempat saya mengajar itu ada satu sekolah Injil, satu sekolah terbesar se-Asia Tenggara. Dan saya setiap hari itu melewati itu. Melewati sekolah itu. Dan sekolah milik umat non-muslim itu ya, banyak sekali. Selain ada Hindu, Buddha, ada Nasrani, ada Konghucu di Kota Batu itu. Tapi kegiatan keberagamaan di sana itu sangat-sangat baik sekali gitu ya. Sangat-sangat baik sekali. Saya belum pernah menemukan selama 1 tahun itu dan sampai sekarang belum pernah mendengar ada pelanggaran keyakinan kerukunan umat beragama di Jawa Timur khususnya di Batu. Kalau di Jawa Timur yang lain itu banyak di Madura, di Surabaya, di Pasuruan itu banyak. Tapi di Batu itu saya belum pernah mendengar. Padahal di sana itu kulturnya luar biasa multi gitu. Saya masih teringat masjid
masjid tempat saya tinggal itu namanya Masjid Merah Putih gitu ya. Jadi bukan masjid-masjid seperti yang ada di Kudus yang namanya Islami sekali gitu, enggak. Seperti Masjid Al-Huda atau Masjid Darun Najah gitu. Di Batu, masjid saya dulu itu namanya Masjid Merah Putih. Nah, ternyata yang meresmikan itu Sultan Hamengkubuwono X, Sultan Jogja sekarang gitu. Makanya di masjidnya itu nggak ada kubah, tapi adanya itu apa namanya? Pucuknya kayak pucuknya Masjid Demak itu loh. Itu namanya apa yang di atas itu? Itu bukan kubah kan itu? Saya nggak tahu namanya apa. Pokoknya itulah, pokoknya bukan kubah. Cungkup, Pak. Nah, itu hadiah dari Sri Sultan. Jadi luar biasa multikultur tapi tidak ada ya cungkup. Kok cungkup sih? Cungkup itu bukannya di makom itu ya. Sembuh lah pokoknya itu ya. Teman-teman tahu lah. Jadi mudah melakukan dialog dengan pemeluk agama lain. Dulu saya ingat saya ketika kuliah S2 itu saya setiap minggu itu hampir 3-4 kali itu melakukan diskusi yang pesertanya itu tidak hanya berasal dari umat Islam. Dan diskusinya itu tidak hanya di UIN, tapi juga di UGM, di UNY, di UPN Veteran, di Sanata Dharma, dan seterusnya. Jadi kita itu mencari formulasi bagaimana sih kita itu dengan keyakinan yang berbeda-beda itu bisa hidup rukun. Baik antar agama sendiri maupun dengan pemeluk agama yang lain. Karena di Jogja itu beberapa tahun belakangan ini kekerasan terhadap orang lain dalam satu agama dan agama lain itu memang meningkat gitu ya. Teman-teman mungkin masih ingat beberapa waktu lalu ada perusakan Kantor NU, Pak. perusakan makom yang sering diziarahi itu ya termasuk kantor NU. Perusakan makom yang sering diziarahi di Kauman kalau nggak salah itu. Jadi makamnya itu dicoret-coret, kemudian batu nisannya itu dirusak, dipecah-pecah gitu. Dicoret-coret, ditulisi syirik, bid'ah, tahayul dan seterusnya gitu ya. Yang pelakunya sampai sekarang itu belum ketemu. Padahal itu diletaknya di Kauman dekat dengan keraton. Itu memang terjadi baru-baru ini. Yang kedua, dapat memahami kehidupan batin, alam pikiran, dan kecenderungan hati dari berbagai umat manusia gitu ya. Nah, salah satu fungsi dari agama ini kan memberikan ketenangan terhadap kehidupan batin. Sama seperti yang teman-teman lakukan. Saya pernah mendengar pengajiannya Gus Baha itu salah satu efek dari ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu adalah dia itu menerima kelezatan rohani gitu ya. Atau ketenangan psikologis gitu ya, ketenangan jiwa. Jadi ketika dia itu selesai berzikir, bermujahadah, itu dia itu merasa tenang gitu ya, merasa aman, merasa damai gitu ya. Nah, itu juga yang dirasakan oleh umat beragama lain ketika mereka itu beribadah. Jadi sama dengan kita. Kalau teman-teman berkesempatan datang ke Bali misalkan, di sana melihat secara langsung bagaimana mereka beribadah, mereka itu khusyuk sekali ibadahnya. Sama dengan ketika kita itu mujahadah, ketika tahlilan atau ketika sholat itu ya bisa khusyuk, bisa merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan gitu ya. Bukan hanya sekedar merasakan bahwa itu beban. Ya walaupun kita kadang itu mikir, wah durung sholat ya, gitu misalkan. Itu kan seolah menganggap bahwa sholat itu beban. Jadi setelah kita itu melakukan kajian studi agama itu kita bisa memahami kehidupan umat agama lain, baik alam pikirannya, batiniahnya, kecenderungan hatinya gitu ya. Kemudian dapat mencari persamaan-persamaan, lebih tepatnya itu kesejajaran, gitu. Fungsi sosialnya itu dari agama kita dengan agama yang lain gitu ya. Fungsi sosialnya itu. Oh, di agama Nasrani itu ada perintah dilarang mencuri. Sama dengan kita. Oh, di agama Yahudi itu ada perintah berpuasa. Oh, sama dengan kita. Oh, di agama Konghucu itu ada perintah untuk berbuat baik kepada sesama dengan memperbanyak angpau misalkan. Ya, sama dengan kita. Jadi ada persamaan-persamaan itu ya.
Kemudian dapat lebih baik dalam berdakwah, sebab dapat lebih baik dalam menentukan metode, materi, konsep-konsep, strategi sesuai dengan sasarannya. Jadi ketika kita tahu tentang konsep agama lain, sebisa mungkin ketika kita berdakwah, kita itu bisa menentukan materi yang cocok, yang tidak menyinggung umat agama lain. Metodenya juga tidak menyinggung mereka. Metodenya itu misalkan kita hidup di lingkungan yang multikultur, yang nggak mungkin lah kemudian kita itu sholawatan sampai jam 3 pagi, jam 3 dini hari gitu ya. Kan itu mengganggu umat beragama lain. Kan ini dakwah, iya, tapi di situ ada umat beragama lain. Niatnya baik tapi caranya tidak baik, kurang pas. Kemudian yang terakhir akan lebih mudah toleran dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Ini saya kira sudah. Thank you. Baik teman-teman PAI, apabila ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, silahkan ditulis di kolom di bawah. Itu kalau YouTuber itu ditulis di komen, maksudnya di WA grup ya. Silahkan ditulis di WA grup, nanti saya jawab. Bisa tanya ya, biar saya nggak merasa dicuekin, itu nggak enak ya dicuekin. Baik, saya tunggu pertanyaannya apabila ada atau konfirmasinya terkait dengan materi. Ya, gimana? Enggak ada ya, saya dengar kasak kusuk ternyata enggak ada. Baik, untuk kelompok makalah, insya Allah hari ini akan saya share. Nanti minggu depan kita akan mulai presentasi kelompok. RPS sudah diakses ya, sudah saya upload di Vkelas belum ya? Coba nanti saya cek lagi. Baik teman-teman, kita akhiri untuk sesi Google Meet pada kesempatan hari ini. Kita akhiri bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Ada kurang lebihnya dari maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Betul.